Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang secara umum macam-macam salat sunat, gitu ya, secara umum kemarin. Dan kita simpulkan secara umum juga bahwa salat-salat sunat itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah salat sunat yang disunahkan berjamaah, plus juga ada khutbahnya. Ya, betul ya, berjamaah dan juga ada khutbahnya. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian salat sunnah yang kedua, salat sunnah yang dianjurkan berjamaah tapi tidak ada khutbah. Namun biasanya orang kita diadakan juga kultum berjamaah tapi tidak ada khutbah, tapi diganti biasanya semua orang kita kultum. Kultum itu cuma tambahan saja, kuliah 7 menit. Ini contohnya seperti salat witir bulan Ramadan, salat tarawih bulan Ramadan, biasanya ada kultum. Kemudian salat sunat yang ketiga adalah salat-salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah dan tidak ada khutbah, dan biasanya juga enggak ada kultum. Ya, enggak ada jamaah, enggak ada khutbah, dan biasanya juga enggak ada kultum. Nah, itu seperti salat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, salat sunat duha, ya, salat sunat apalagi namanya, banyak kayak hajat, tobat. Itu tidak berjamaah orang kita. Tapi kalau mau berjamaah boleh enggak? Boleh aja. Seperti sholat duha, sebagian kita di sekolah-sekolah itu mengadakan dengan cara berjamaah. Tapi jamaahnya, pahala jamaah itu enggak ada. Ya, boleh berjamaah, hukumnya mubah bukan sunnah, cuma mubah saja. Nah, kemudian juga kita bahas pertemuan yang lalu untuk pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya itu terbagi juga menjadi 3 bahagian. Pertama, salat sunat yang kita bisa menemuinya setiap hari. Ya, bisa menemuinya setiap hari. Seperti salat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, seperti salat sunat duha, seperti salat sunat witir. Nah, kemudian yang kedua, salat sunat yang kita bisa menemui waktunya seminggu sekali. Seminggu sekali, seperti salat sunat qobliyah, ba'diyah, Jumat. Kemudian yang ketiga, salat sunat yang kita bisa menemui waktunya setahun sekali, seperti taraweh, Idul Fitri, Idul Adha. Itu adalah salat-salat sunat yang kita bisa menemuinya setahun sekali dalam pembagian waktu. Ini salat sunat yang berkaitan dengan waktu. Nah, adapun yang berkaitan dengan sebab, yang terbagi jadi 3 juga. Ya, yang berkaitan dengan sebab, masih ingat nggak ya? Ini kita ulangin dulu supaya ingat ini pelajaran yang lalu. Yang berkaitan dengan sebab juga 3. Ada salat sunat yang sebabnya duluan, as-sababul mutaqaddim. Sebabnya duluan. Sebab dulu baru ada salat. Itu contohnya seperti salat tahiyatul masjid sama salat sunatul wudu. Ini kita masuk dulu ke masjid baru salat. Kalau belum masuk masjid nggak ada salat sunat. Nggak ada salat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua, salat sunat yang bersamaan dengan terjadinya sebab. Ada sebab, ada salat. Habis sebab, habis juga salatnya. Itu contohnya apa kemarin? Seperti salat gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian yang ketiga adalah salat sebab yang sebabnya terduli. Salat dulu, baru sebabnya belakangan. Ya, salat dulu, baru sebabnya belakangan. Contohnya seperti salat hajat. Nah, orang-orang Banjar biasa kalau mau berangkat umrah atau berangkat haji itu biasanya salat hajat dulu. Berangkat umrahnya belum, salatnya duluan. Ya enggak? Nah, sekalinya pas enggak jadi berangkat hajinya. Nah, kemarin banyak kan ya, orang mau berangkat haji ternyata enggak jadi karena enggak dapat visa. Ya ala kulli hal. Apalagi salat sunat musafir.
musafirnya belum, sholat sunatnya duluan. Nah, itu adalah sholat sunat yang sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Kemudian kita bahas juga kemarin, ada 5 waktu sholat ada 5 waktu yang tidak boleh kita sholat sunat di situ. 5 waktu. Yang pertama adalah setelah sholat subuh. Yang kedua setelah sholat asar. Yang ketiga pada saat matahari di pertengahan, kurang lebih 5 menit sebelum adzan zuhur. Yang keempat pada saat detik-detik terbenam matahari. Yang kelima pada saat detik-detik terbit matahari. Itu nggak boleh melaksanakan salat di 5 waktu itu. Tapi tidak boleh salat sunat itu tidak salat semuanya. Ya, tidak semua salat sunat diharamkan untuk dikerjakan di 5 waktu itu. Nah, yang diharamkan salat sunat di waktu yang 5 itu adalah salat 1, sebabnya terdudi. Salat dulu baru sebabnya belakangan. Seperti salat hajat itu tidak boleh dikerjakan di waktu yang 5 itu. Seperti salat sunat musafir tidak boleh dikerjakan di waktu yang 5 itu. Musafir belum, salat duluan, nggak boleh. Yang kedua yang tidak boleh salat sunat di waktu yang 5 tadi itu adalah salat sunat mutlak. Salat sunat yang tidak terkait dengan apapun juga. Nah, termasuk salat apa ya? Salat hajat. Salat apa namanya? Salat apa namanya ini? Salat mutlak ya. Kemudian salat tasbih. Ini tidak boleh dikerjakan di waktu yang 5 itu. Nah, adapun yang dibolehkan untuk melaksanakan salat sunat kapanpun juga dan di waktu kapanpun juga adalah 1, mengqadha salat. Kita mengqadha salat, baik salat wajib ataupun salat sunat yang berkaitan dengan waktu, kita boleh saja mengerjakan di waktu apapun juga, termasuk yang 5 tadi. Namun sebaiknya kalau kita mengqadha salat, itu jangan kelihatan orang kalau kita mengerjakan di waktu yang 5 tadi, supaya orang lain tidak timbul pertanyaan di dalam hati, oh kita salat sunat setelah subuh gitu loh. Padahal kalau salat qadha itu nggak apa-apa. Yang kedua salat sunat yang sebabnya duluan, seperti salat tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid jam 5:30 sore, padahal kita sudah salat asar dan sebentar lagi masuk detik-detik terbenam matahari. Tapi kita masuk masjid, bolehkah salat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena sebabnya duluan. Sebabnya duluan, baru kita salat. Nah, kemudian apa lagi? Salat yang berkaitan dengan bersamaan terjadinya sebab. Seperti terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi umpama di waktu setelah salat subuh. 5:30, belum timbul matahari tapi sudah gerhana mataharinya sudah hilang, ya tidak apa-apa. Atau gerhana bulan masih mau dekat-dekat subuh nih ya, setelah salat subuh gerhana bulannya hilang. Atau gerhana matahari setelah salat asar, kita boleh mengerjakan salat gerhana itu walaupun di waktu 5 yang haram. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, kemudian ada satu waktu kita boleh mengerjakan sholat apapun juga, mengerjakan sholat apapun juga. Yaitu kapan ya? Di hari Jumat, ketika matahari di pertengahan, itu sholat apapun juga kita boleh mengerjakannya. Cuma hanya satu waktu itu. Kenapa? Dihormati waktu Jumat, karena kehormatan kemuliaan di hari Jumat itu, maka detik-detik matahari di pertengahan kita boleh melaksanakan sholat apapun juga, tidak ada larangan. Kemudian yang tidak ada larangan berkaitan dengan tempat adalah khusus di tanah haram Mekah. Di tanah haram Mekah, terutama di Masjidil Haram, 24 jam itu nggak ada larangan untuk melaksanakan sholat apapun juga. Ya, asalkan cuma di mana ya? Di Masjidil Haram, di tanah haram Mekah. Kalau tanah haram Madinah berlaku 5 waktu yang haram tadi. Nah, mudah dipaham kira-kira ya. Nah, kemarin juga kita membahas urutan salat sunat secara afdal. Yang pertama Idul Adha, yang kedua apalagi itu?
Idul Fitri. Yang ketiga apa lagi? Istisqa ya. Kemudian gerhana terus sampai seterusnya. Dan sampai ke salat witir, salat sunat rawatib dan seterusnya. Coba diulangin, saya mau dengar itu. Susunan salat sunat. Satu, salat sunat Idul Fitri dan Idul Adha urutan pertama. Yang kedua, gerhana matahari. Yang ketiga, gerhana bulan. Tiga. Yang keempat, salat istisqa minta hujan. Yang kelima, salat sunat witir. Yang kelima. Nah, karena witir ini tidak berjamaah ya, kecuali di bulan Ramadan. Terus yang keenam, salat sunat rawatib qobliyah ba'diyah. Yang ketujuh, salat sunat taraweh. Yang kedelapan, salat sunat duha. Yang kesembilan, nah, yang kesembilan selain daripada salat-salat sunat yang kita sebutkan tadi 1 sampai 8, maka yang kesembilan ini status salat itu sama levelnya, derajatnya sama.